Setelah gagal di Piala AFF, tentu pecinta sepak bola Indonesia tidak ingin itu terjadi kembali. Sekarang timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi di Piala Asia. Inilah yang harus dilakukan Sintayong agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe channel Gol Soccer 76, channel update berita timnas Indonesia. Terima kasih teman-teman. Inilah yang harus dilakukan Sintayong agar timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia 2023. Sepak bola nasional harus segera melupakan kegagalan di Piala AFF 2022. Kini saatnya timnas Indonesia fokus pada perhelatan Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar. Jika menilik tantangan dan ujian yang lebih berat, jika PSSI masih percaya dan mempertahankan Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, maka skuad Garuda harus dibenahi. Persiapan, materi pemain, dan mental bertanding yang lebih Spartan. Jika PSSI dan STY masih mempertahankan materi pemain yang berkiprah di Piala AFF, tampaknya timnas Indonesia sulit bersaing di Piala Asia 2023. Jika masih memakai beberapa pemain abroad seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan, kualitas mereka harus lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya di babak akhir Piala AFF lalu, performa mereka mengalami penurunan cukup signifikan. Tampaknya STY harus mencari wajah baru di sektor yang selama ini dianggap lemah. Sebenarnya PSSI telah menyiapkan beberapa darah segar lewat naturalisasi. Di Piala Asia 2023 nanti, ada Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF. Sosok baru seperti Sane Patinawa juga masih perlu diamati secara seksama untuk masuk skuad timnas Indonesia. Selain mereka masih ada Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilija Spasojevic. Jumlah ini telah mencapai separuh dari starting yang siap diturunkan. Permasalahannya, Sintayong harus jeli memilih skuad lokal yang harus mampu mengimbangi pemain naturalisasi tersebut. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh di lini belakang, hanya kapten tim Fahrudin Arianto yang masih pantas dipertahankan. Sedangkan dua bek, Rizky Ridho dan Hansa Muyama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Di sisi kiri, Pratama Arhan butuh pesaing sepadan. Di sektor bek kanan, Asnawi Mangkualam harus bekerja lebih keras lagi. Setidaknya, dia harus siap bersaing atau melapis Sandy Walsh. Sektor gelandang masih jadi tugas berat bagi STY. Rahmat Irianto bisa jadi tandem bagi Mark Klok di tengah. Tapi STY masih butuh tambahan satu orang lagi yang punya kualitas setara. Apalagi kinerja Ricky Kambuaya cenderung menurun di Piala AFF lalu. Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Witan Sulaiman harus bermain lebih taktis lagi. Terutama saat mereka memasuki jantung pertahanan lawan. Kendala terbesar timnas Indonesia di barisan penyerang. Striker kita hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu tim kuat, bomber-bomber Indonesia seolah mati kutu. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah ini. Demikian info kali ini. Sampai jumpa di update berikutnya.